Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Anak Agung Ngurah Jaya Lantara dengan judul disertasi Objektivitas Kepentingan Umum pada Kewenangan Jaksa sebagai dasar mengajukan pilot. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Maskun SH LLM sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 18 Juni 2021 proposal, pada tanggal 16 Februari 2024 seminar hasil penelitian, pada tanggal 10 Juni 2024 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Anak Agung Ngurah Jaya Lantara dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti ujian promosi pada siang hari ini? Atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Anak Agung Ngurah Jaya Lantara saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilahkan promotor memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, dan penguji internal yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Di tengah-tengah kita telah hadir yang amat terpelajar tim promotor, yaitu Profesor Dr. Anwar Burahima SHMH, yang amat terpelajar Profesor Dr. Farida Paditingi SHM yang amat terpelajar Asosiat Profesor Dr. Sudirman Said SHMH, masing-masing sebagai promotor dan co-promotor. Dan di tengah-tengah kita juga telah hadir penguji atau penilai eksternal dan internal yang amat terpelajar masing-masing Profesor Dr. M. Hadi Subwan SHMH-CN, Profesor Dr. M. Sukriyako SHMH, yang amat terpelajar Profesor Dr. Martin Ari SHMH, yang amat terpelajar Asosiat Profesor Dr. Nurfaida Said SHMH, dan kemudian yang terakhir yang amat terpelajar Asosiat Profesor Dr. Oki Deviani SHMH. Selanjutnya, izinkan saya untuk mempersilahkan promotor, memperkenalkan Promovendus kepada Prof. Disilahkan dengan hormat. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Saya ingin memperkenalkan Saudara Promovendus. Nama Anak Agung Ngurah Jaya Lantara, seringkali dipanggil dengan Agung.
Tempat tanggal lahir Denpasar 29 November 1979. Umur 45 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, suku Bali, status menikah, tinggi, nggak usah mungkin nomor KTP-nya. Alam sekarang jarang, Gunung Karang 3, Gang 1 nomor 2, Desa Pemecutan, Kelot, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pendidikan SD Negeri 15 Pemecutan, tahun 1986 sampai 1992, SLTP di SMP Negeri 2 Denpasar 1992 sampai 95, SMU Negeri 5 Denpasar tahun 1995 sampai 1998, Fakultas Hukum Universitas Udayana 1998 sampai 2002, S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2010-2012. Diklat fungsional dan teknis 2005 pendidikan pelatihan teknis administrasi kejaksaan, 2007 pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa, 2009 pendidikan dan pelatihan intelijen dasar angkatan 1, 2010 pendidikan dan pelatihan tindak pidana khusus angkatan kedua. Riwayat pekerjaan dan jabatan tahun 2005 CPNS pada Kejaksaan Negeri Biak, 2006 PNS pada Kejaksaan Negeri Biak, 2007 jaksa fungsional pada cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Separua, 2009 Kasubsi Intelijen pada cabang Kejaksaan Negeri Ambon Separua, 2010 jaksa fungsional pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI di Jakarta, 2012 jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Denpasar, 2017 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ngada, 2018 Kepala Seksi Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Karangasem, 2019 Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng, 2022 Kepala Seksi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi. Karya ilmiah, The nature of public interest as a basis for the prosecutor's authority to file for the bankruptcy. Hobi, traveling and fitness, keluarga, ayah, anak Agung Mada Atmaja almarhum, Ibu Desak Suwartini, istri Anak Agung Intang Krisnawati, anak Agung istri Cynthia Pratnyandari, anak Agung Cinta Kirana Diaksa, anak Agung Vidya Kaliana Diaksa, dan 4 anak Agung Murah Rama, saudara 1 anak Agung Putri Suwan Deni, dan anak Agung Manik Lestari. Demikian pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Provendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasi tidak lebih dari 20 menit. Pada Provendus, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, om swastiastu. Pertama-tama yang saya hormati dan amat terpelajar, Profesor Dr. Maskun SHLLM selaku pimpinan sidang. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Profesor Dr. Anwar Burahima SHMH selaku promotor. Yang saya hormati dan amat terpelajar, Profesor Dr. Farida Fatitini SHMU selaku co-promotor. Yang amat terpelajar, Dr. Sudirman Saad SHMH selaku promotor. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. M. Hadi Suban SHMH CN selaku penguji eksternal. Yang amat terpelajar, Profesor Dr. M. Syukri Akub SHMH selaku penguji internal.
Yang saya hormati dan amat terpelajar Profesor Dr. Martin Ari, SAMH, selaku penguji internal. Yang amat terpelajar Dr. Nur Faidah Said, SHM-Hum, MSI, selaku penguji internal. Dan yang amat terpelajar Dr. Oki Dekiani, SHMH, selaku penguji internal. Izin dan perkenankan saya akan menyampaikan apa yang menjadi hasil penelitian selama ini. Adapun judul dari penelitian saya adalah objektivitas kepentingan umum pada kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya. Apa yang menjadi melatar belakangi penelitian tersebut, di mana kewenangan kejaksaan dalam mengajukan pilot yang selama demi kepentingan umum selama ini dikenal dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memiliki jangkauan yang sangat luas, bukan saja kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas seperti yang dijelaskan dalam penjelasannya, yaitu debitor yang melarikan diri, melakukan harta kekayaan, memiliki hutang, tidak beritikat baik dalam penyelesaian masalah hutang, serta dalam hal lain yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Definisi untuk kepentingan umum menjadi subjektif dikarenakan batasan pengertian kepentingan umum diserahkan sepenuhnya kepada kejaksaan atau yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Dalam hal ini, kejaksaan secara internal juga telah membuat aturan, yaitu Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2001, di mana dalam peraturan tersebut pengertian kepentingan umum yang dalam hal mengajukan pilot hanya menyadur penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PKPU dan hanya menambahkan narasi termasuk debitor yang mempunyai hutang kepada negara dan pemerintah. Nah, pasca berlakunya Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, adanya potensi benturan kepentingan kejaksaan dengan instansi lain dalam kepailitan. Antara Undang-Undang PKPU dengan Undang-Undang PPSK terdapat sama-sama mengatur tentang instansi atau lembaga seperti OJK, Menteri, dan BI yang memiliki kewenangan mengajukan pilot. Kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur tentang permohonan pilot, akan tetapi dengan cara yang berbeda, dalam artian siapa yang mengajukannya. Jadi penerapan asas lex specialis generalis dalam permohonan pilot ini kepentingan umum oleh kejaksaan dalam Undang-Undang PKPU tentu saja tidak boleh mengabaikan aturan yang bersifat khusus yang diatur dalam Undang-Undang PPSK. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian, yang pertama adalah apakah hakikat kepentingan umum sebagai dasar kewenangan jaksa mengajukan pilot? Yang kedua, apakah batasan atau objektivitas kepentingan umum bagi jaksa dalam menjalankan kewenangannya untuk mengajukan permohonan pilot? Yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu diawali dari luasnya makna kepentingan umum, dan ada dalam Undang-Undang PPSK kewenangan instansi lain yang mengajukan pilot, yaitu OJK, Menteri, dan BI. Sedangkan di satu sisi ada kewenangan kejaksaan mengajukan permohonan pilot atas dasar kepentingan umum, yaitu Undang-Undang Kepailitan PKPU. Nah, bidang usaha yang membedakan adalah bidang usaha, di mana dalam Undang-Undang PKPU bidang usahanya secara umum tidak dikhususkan, sedangkan dalam Undang-Undang PPSK dikhususkan bidang usaha ya khusus di lingkup penguatan sektor keuangan, di mana instansi seperti OJK, Menteri, maupun BI memiliki kewenangan dalam hal pengawasan. Nah, berdasarkan asas keterpaduan, diharapkan dalam penelitian ini menemukan jawaban tentang hakikat kepentingan umum sebagai dasar jaksa mengajukan pilot dan didapatkan batasan objektivitas kepentingan umum kejaksaan dalam mengajukan pilot. Sehingga terdapat alat kontrol tolak ukur yang internal kejaksaan mewakili kepentingan umum dalam kepailitan, sehingga terwujudnya kepastian hukum terkait batasan kepentingan umum bagi jaksa untuk mengajukan permohonan pilot. Hakikat kepentingan umum adalah nilai moral yang disepakati oleh pembentuk aturan dalam tatanan politik melalui proses legislasi. Proses politik akan menyepakati validasi standar menentukan jangkauan kepentingan umum yang nanti akan mereka tetapkan sebagai dan sepakati secara kolektif tentang apa substansinya, siapa yang seharusnya menjadi publik yang berkepentingan, siapa pejabat yang diberikan kewenangan wakil publik, dan bagaimana mengukur keterlibatan publik yang berkepentingan. Dasar kewenangan kejaksaan mengajukan permohonan pilot seperti yang disebutkan tadi pasal 2 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang PKPU
maka kewenangan dimiliki kejaksaan tersebut adalah dominus litis. Kejaksaan sebagai salah satu pemilik perkara dalam permohonan pilot demi kepentingan umum, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menilai kepentingan umum secara mutlak, sehingga kewenangan ini adalah bentuk penerapan dominus litis yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, kejaksaan memiliki kebijakan untuk menentukan apakah perkara dipilotkan demi kepentingan umum berdasarkan dominus litis yang ia miliki. Jadi, hakikat kepentingan umum sebagai dasar kejaksaan mengajukan permohonan pilot adalah sebuah legal standing yang melegitimasi kejaksaan untuk bertindak mewakili umum dan berbicara di muka pengadilan tanpa harus mendapatkan kuasa dari para pihak, kreditor maupun debitor. Kalau kita lihat kedudukan kejaksaan, kejaksaan bisa berkedudukan sebagai plaintiff atau mewakili pihak, contohnya BUMN, BUMD, instansi, dan sebagainya. Nah, dasarnya adalah surat kuasa dari para pihak. Nah, di satu sisi kejaksaan bisa berkedudukan mewakili kepentingan umum, mewakili kepentingan bangsa, negara, serta hal lain yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan. Di sinilah letak dominus litisnya, karena merupakan kewenangan atributif yang diberikan dalam undang-undang kepailitan dan PKPU. Jadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan mewakili kepentingan umum berdasarkan penilaian kejaksaan sendiri untuk mewakili umum menjalankan kewenangan dalam mengajukan permohonan filing. Mungkin kita dapat bedakan perbedaan kedudukan hukum legal standing. Ada instansi dalam undang-undang PPSK, OJK, BI, dan Menteri. Dan hal di undang-undang tersebut disebutkan mewakili kepentingan negara. Dasarnya, jadi OJK, BI, dan Menteri juga memiliki kedudukan sebagai dominus litis dalam hal usaha yang bergerak di sektor penguatan, sektor keuangan. Kejaksaan juga bisa berkedudukan sebagai plaintiff, juga bisa berkedudukan mewakili kepentingan umum. Kalau dia berkedudukan plaintiff, dia sebagai prokurator, sedangkan kedudukan sebagai mewakili kepentingan umum, dia adalah sebuah dominus litis. Benturan kepentingan jaksa dengan instansi dan kepailitan pasca undang-undang PPSK. Kewenangan yang mengajukan permohonan pilot kini tidak lagi sebelumnya mengacu pada ketentuan undang-undang PKPU. Pasca disahnya undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang PPSK, kedudukan lembaga lain OJK, Menteri, dan BI yang diberikan kewenangan mutlak mengajukan pilot di bidang sektor usaha keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Undang-undang PPSK memberi ruang kepada lembaga lain mengajukan permohonan pilot mewakili kepentingan negara dan dalam hal menjaga stabilitas perekonomian negara. Dalam undang-undang Pilitan PKPU secara tegas ditentukan kepentingan umum diwakili oleh kejaksaan, sedangkan dalam undang-undang PPSK menentukan kepentingan negara diwakili. Kepentingan negara dalam hal ini di sektor keuangan berdampak pada umum atau perekonomian negara diwakili oleh OJK, Menteri, dan BI. Kedudukan lembaga lain tersebut secara legal standing sebenarnya juga mewakili kepentingan umum, namun memang tidak secara tegas disebutkan dalam undang-undang PPSK. Pada dasarnya antara Undang-Undang PKPU dan Undang-Undang PPSK terdapat sama-sama mengatur tentang instansi yang memiliki kewenangan mengajukan pilot. Kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur tentang permohonan pilot, akan tetapi dengan cara yang berbeda. Siapa yang mengajukan? Penerapan asas lex spesialis generalis dalam permohonan pilot demi kepentingan umum oleh kejaksaan dalam Undang-Undang Kepailitan PKPU tentu saja tidak boleh mengabaikan aturan yang bersifat khusus yang diatur dalam Undang-Undang PPSK. Dalam hal kewenangan kejaksaan mengajukan pilot demi kepentingan umum juga wajib memperhatikan dan mereferensi Undang-Undang PPSK. Sehingga kekhususan dalam hal menjaga sektor keuangan yang sifatnya inklusif dan berkelanjutan dapat terjaga. Tidak hanya sekedar menerapkan kewenangan secara otoriter tanpa memperhatikan kekhususan yang tentang kepailitan. Artinya, kepentingan di bidang sektor keuangan juga merupakan bagian dari kepentingan umum yang termasuk dalam kewenangan kejaksaan. Akan tetapi, pasca kewenangan atributif yang diberikan kepada instansi lain dalam Undang-Undang PPSK, maka kejaksaan dalam menerapkan kewenangannya mewakili umum selayaknya berkoordinasi berdasarkan asas keterpaduan dalam mengambil keputusan mengajukan permohonan pilot. Ruang objektivitas mengukur kepentingan umum selanjutnya akan disandingkan dengan kewenangan lembaga lain. Untuk objektivitas pemaknaan kepentingan umum oleh kejaksaan dalam mengajukan pilot, maka dapat dianalisis dengan mengaitkan variabel objektivitas kepentingan umum dengan kewenangan mutlak lembaga-lembaga lain berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPSK. Menakar secara internal kewenangan mewakili kepentingan umum oleh kejaksaan tanpa mengganggu kewenangan lembaga lain adalah bentuk penerapan etika profesi yang merupakan salah satu wujud kontrol terhadap para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang masing-masing. Tolak ukur yang menjadi syarat internal kejaksaan mewakili kepentingan umum terbagi menjadi dua, yaitu syarat
wajib dan syarat alternatif. Kriteria syarat wajib merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum kejaksaan mengkaji syarat alternatif. Syarat alternatif akan menjadi opsi tambahan dan opsi pilihan terhadap situasi debitor atau kreditor dalam menentukan apakah masuk dalam ranah kepentingan umum kejaksaan. Syarat alternatif ini merupakan opsi yang tidak wajib untuk dipenuhi semua. Artinya, jika kondisi debitor telah memenuhi salah satu syarat alternatif, maka dianggap cukup mewakili opsi alternatif sebagai syarat kepentingan umum. Dengan terpenuhinya syarat wajib dan syarat alternatif, maka kejaksaan bisa bertindak secara objektif untuk mewakili kepentingan umum dalam pengajuan permohonan banding. Keputusan yang dibuat oleh kejaksaan secara internal benar-benar diukur secara proporsional tanpa menimbulkan konflik kepentingan. Variabel-variabel dalam tabel nanti saya akan tampilkan. Memuat batasan kepentingan umum, kejaksaan mengajukan permohonan banding dapat digunakan sebagai patokan batasan menentukan cakupan kepentingan umum oleh kejaksaan secara internal untuk mengambil keputusan mewakili kepentingan umum dalam mengajukan permohonan banding. Variabel tersebut dapat digunakan sebagai rujukan internal secara tolak ukur oleh Kejaksaan Agung menerapkan kewenangan dominus litisnya dalam hukum kepailitan, sehingga Jaksa Agung saat bertindak mengambil keputusan dapat seobjektif mungkin menilai situasi dan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan substansi permasalahan. Jadi batasan kepentingan umum dan bagi kejaksaan mengajukan formulir berdasarkan hasil penelitian ada syarat wajib dan syarat alternatif. Syarat wajibnya adalah usaha debitor tidak berada di lingkup sektor jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia dan OJK. 2. Bukan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Yang ketiga, debitor dalam keadaan insolvent atau berdasarkan financial report-nya. Yang keempat, belum ada pihak lain yang mengajukan permohonan banding. Itu yang menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi untuk menakar, mengukur kejaksaan dapat mewakili kepentingan. Nah, syarat alternatifnya yaitu jumlah kreditor lebih dari satu dan mendapat dukungan mayoritas kreditor. Yang kedua, debitor tidak memiliki itikat baik menyelesaikan permasalahan hutangnya. Yang ketiga, demi kepentingan penegakan hukum. Yang keempat, mengganggu ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yang kelima, adanya kepentingan badan usaha pemerintah sebagai kreditor. Yang keenam, debitor yang memiliki hutang kepada negara dan pemerintah. Kesimpulan, 1. Hakikat kepentingan umum sebagai dasar kewenangan jaksa mengajukan valid adalah sebuah legal standing beracara berdasarkan kewenangan atributif undang-undang. Kepentingan umum yang dimaksud untuk menjadi legal standing dalam mengajukan permohonan valid akan ditetapkan dalam suatu aturan internal kejaksaan yang bersifat khusus. 2. Mengobjektifkan batasan kepentingan umum bagi internal kejaksaan adalah sebagai bentuk alat kontrol atau analisa yuridis kejaksaan untuk mengukur kewenangannya mewakili umum dalam permohonan valid. Prinsipnya adalah kehati-hatian bagi jaksa dalam mengambil keputusan mewakili umum dalam mengajukan permohonan valid. Sehingga perlu aturan internal yang lebih objektif dan jelas sebagai checks and balance jaksa dalam menjalankan kewenangannya mewakili kepentingan umum. Guna mencegah benturan kepentingan dengan instansi lain seperti OJK, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, UKM, dan Menteri BUMN dan Bank Indonesia. Menjaga kepentingan umum dalam kepailitan tidak serta-merta hanya menjadi tugas kejaksaan, akan tetapi juga menjadi tugas lembaga lain, yaitu OJK, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN dan BI, yang secara tersirat dan tersurat diberikan kewenangan yang bersifat mutlak dan eksklusif untuk memastikan kepentingan umum terlayani guna terciptanya keadilan. Yang menjadi saran dari penulis yaitu 1. Keterwakilan umum dalam permohonan valid tetap kembali merujuk pada Undang-Undang Kepailitan PKPU sebagai rujukan general kejaksaan. Akan tetapi juga perlu diperhatikan terkait kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh instansi lain, OJK, Menteri, dan BI dalam Undang-Undang PPSK yang mewakili kepentingan negara di bidang usaha sektor keuangan. 2. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dengan memberikan batasan jelas objektivitas kepentingan umum sebagai standar internal jaksa mewakili kepentingan umum dalam permohonan valid, yaitu syarat wajib dan syarat alternatif tadi. 3. Merubah konsep lingkup penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara tidak hanya sebatas pada kepentingan keperdataan negara dan atau pemerintah yang berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan, dan perlindungan keuangan kekayaan negara saja, akan tetapi membuka ruang lingkup tersebut untuk menjangkau kepentingan masyarakat
guna menjaga dan menjamin hak-hak kependataan masyarakat umum terlindungi dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Demikian hasil penelitian saya. Saya kembalikan waktu dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Provendus telah memaksimalkan waktu kurang lebih 16 menit. Dan selanjutnya kita akan memasuki tahapan berikutnya berupa sanggahan, ya, yang kemudian akan datang dari masing-masing, akan dimulai dari co-promotor dan kemudian nanti akan diakhiri dengan promotor. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa menurut ketentuan Peraturan Rektor Nomor 30 garing UM-3 garing tahun 2023 bahwa ujian promosi doktor maksimal dilaksanakan selama 120 menit sejak tadi dimulai di 13.25. Oleh karena itu untuk mengatur alur tanya jawab dan berlangsungnya sidang ujian promosi ini maka masing-masing kami mengalokasikan waktu 5 menit kecuali untuk penguji eksternal yang boleh dari 5 menit, lebih dari 5 menit. Oleh karena itu pada kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Paditinggi SHM pada Prof disilahkan dengan hormat. Ya, baik, terima kasih pimpinan sidang Pak Willy Sambu. Yang terhormat seluruh tim promotor dan tim penguji khususnya penguji eksternal yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Kayaknya mengantuk-mengantuk orangnya. Saya pantun dulu ya. Kampus Unhas menyisakan kenangan indah bersama mantan. Promovendus sudah menyampaikan paparan, giliran saya mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Pertama, saya menyampaikan selamat karena saudara sudah dapat sampai pada tahap akhir dari proses pendoktoran di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Sungguh sebuah perjalanan cukup panjang ya. Apalagi seorang praktisi, seorang jaksa, kita berikan apresiasi karena di tengah kesibukan menjalankan tupoksi tugas pokok masih menyisakan waktu atau mengalokasikan waktu untuk dapat menempuh pendidikan lebih baik, lebih tinggi seperti itu. Dan tentu ini juga karena kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Alhamdulillah Unhas sudah mencetak banyak doktor dan magister juga S1 ya untuk jaksa kita. Alhamdulillah sehingga kualitas alhamdulillah tentu akan mempengaruhi kualitas penegakan hukum kita ke depan yang khususnya dijalankan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, Saudara Promovendus, Saudara mengangkat topik disertasi atau riset terkait dengan objektivitas kepentingan umum pada kewenangan jaksa sebagai dasar pengajuan pilot. Tidak panjang karena hanya 5 menit waktu, jadi satu saja pertanyaan saya. Karena jaksa itu selalu mendasarkan pada asas dominus litis. Nah, asas dominus litis ini kan lebih banyak diperankan di dalam sebagai tupoksi jaksa di dalam penuntutan, ya, atau di area publik. Nah, kalau dikaitkan dengan asas dominus litis, bagaimana meletakkan kepentingan umum ini, ya, ini dikaitkan dengan asas dominus litis ya, meletakkan kepentingan umum ini di dalam pengajuan pilot oleh jaksa. Karena kan jaksa ini dalam rangka melaksanakan tupoksinya di bidang perdata dan tata usaha negara. Dominus litis kan kewenangan jaksa yang bersifat atributif ya, ya seperti itu. Nah, oleh karena itu bagaimana meletakkannya? Karena ini kan operasionalisasinya nanti ketika saudara merekomendasikan seperti itu. Silakan, satu saja. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin, belakangan ini sering terjadi kekeliruan berpikir bahwa menempatkan pidana lebih mengutamakan pidana daripada perdata. Seakan-akan perdata adalah substitusi dari pidana. Dari case-case yang pernah terjadi, pidananya didahulukan, perdatanya menyusul. Nah, ini sebenarnya menempatkan kewenangan jaksa dalam hal mengajukan pilot dalam hal ini adalah dominus litis selayaknya setara dengan
upaya pidana seperti penuntutan tersebut. Yang kesannya selama ini berpikirnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan hutang piutang dan sebagainya, upaya pidananya diprioritaskan. Seakan-akan kalau sudah pidana jalan nanti masalah perdatanya mesin. Nah, sebenarnya di sini butuh objektivitas juga dari jaksa bahwa kalau memang benar sebuah perkara itu adalah perkara perdata, ya murni diselesaikan dengan cara perdata. Jangan sampai, walaupun di tengah-tengah itu ada upaya pidana yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi, tapi dalam hal seorang kreditor maupun debitor melaksanakan kesepakatan dalam hal suatu usaha, selayaknya sudut pandangnya itulah sudut pandang perdata. Jadi menempatkan dominus litis itu setara dengan upaya pidana yang biasa selama ini diterapkan seperti itu. Ya, maksud saya bagaimana meletakkan gitu ya, supaya karena kan kepentingan umum sebagai dasar pengajuan filing. Karena ini kan masalah perdata, berbeda rezim hukumnya. Ada perdata, ada pidana. Ya, kalau dominus litis dalam perkara pidana itu kan pengendali ya, pengendali dan pengambil keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan. Nah, sekarang kalau asas dominus litis diletakkan ya dengan dasar kepentingan umum, itu akan menjadi lebih otoriter kelihatan ya. Nah, oleh karena itu tentu kan judulnya kan objektivitas. Ya, itu tadi yang Ibu maksudkan. Supaya ada dasar atau landasan untuk mengimplementasikan atau meletakkan asas dominus litis ya pada dalam kepentingan umum sebagai dasar untuk pengajuan pilot itu menjadi lebih adil ya, apalagi kalau dikaitkan dengan teori keadilan. Itu sudah 5,5 menit. Oke, saya kira itu saja ya. Ya, mudah-mudahan itu nanti apa tadi yang sudah saudara sampaikan itu lebih ini kembali sehingga menjadi sebuah aturan yang bersifat formal dan menjadi dasar nanti jaksa di dalam mengajukan pilot dengan dasar kepentingan umum. Selamat dan sukses buat saudara. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak yang amat pelajar Ibu Profesor Dr. Farida Fatimah Esa Himun. Ya, beberapa penegasan kembali dan ini tentunya akan sangat baik ke depannya dalam konteks memberikan kontribusi lanjut dari studi. Selanjutnya kita beralih kepada yang amat terpelajar, Asosiat Profesor Dr. Sudirman Said Esa MH. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, para tim promotor, penguji eksternal, dan penguji internal, terutama pimpinan sidang pada siang hari ini. Pertama, sebagai anggota tim promotor, saya juga mengucapkan selamat kepada Agung Jaya Lantara. Ini namanya ada Nuansa Indonesia. Kalau tidak dipakai nama depannya itu Jaya Lantara saja dikira orang putih. Saya ingin meneruskan pertanyaan atau elaborasi dari Prof. Farida tadi. Sebetulnya definisi kepentingan umum ini di dalam Undang-Undang Kepailitan sudah diatur sedemikian rupa dan kesan saya sudah sangat terindikasi dengan baik. Bahkan kewenangan-kewenangan institusi yang mewakili kepentingan umum juga sudah didefinisikan. Lalu disertasi ini ingin memberi ruang baru kepada institusi kejaksaan agar mengambil posisi legal standing sebagai mewakili kepentingan umum dalam hal kepailitan. Maka wajar saja kalau ada kekhawatiran, karena ini urusan perdata, definisi kepentingan umum yang akan diinterpretasikan oleh kejaksaan di dalam menuntut pilot itu bisa menjadi ancaman baru atau momok baru bagi dunia usaha. Jadi betul-betul harus didefinisikan dengan baik. Makanya saya setuju bahwa objektivitas kepentingan umum itu perlu dirumuskan. Nah, sekarang pertanyaannya dalam rangka penajaman. Di sini rekomendasi Promovendus adalah mengusulkan supaya internal kejaksaan nanti akan membuat aturan yang menafsirkan itu.
lagi-lagi kan sebetulnya orang bisa berspekulasi. Kenapa rekomendasinya ke kejaksaan? Kenapa misalnya tidak direkomendasikan undang-undang kepailitannya dirubah, lalu kemudian diposisikanlah kejaksaan di situ sebagai pihak yang bisa menuntut pajak. Nah, barangkali itu yang perlu dielaborasi lebih jauh. Kenapa Promopendus merekomendasikan level perubahan pendefinisian ini di tingkat kejaksaan internal? Kenapa tidak di dalam undang-undang misalnya? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kenapa di level aturan internal? Karena kalau di level undang-undang itu mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan politik hukum juga terkait dengan produk yang akan dihasilkan. Tapi untuk saat ini, secara internal sendiri, aturan itu hanya menyadur isi undang-undang, belum bisa memberikan batasan yang objektif. Nah, dalam untuk jangka pendeknya, kenapa jaksa buat aturan internal sendiri untuk membatasi ruang tersebut? Selain di peraturan PKRI nomor 7 2001 harusnya dipertegas, jadi sebagai bentuk kehati-hatian, karena jaksa adalah pelaksana undang-undang. Undang-undang yang terbentuk sudah ada undang-undang PKPU dan undang-undang PPSK yang memberikan ruang yang jelas pada instansi lain juga. Nah, secara internal jaksa sebagai bentuk kehati-hatian selayaknya membuat regulasi yang tidak berbenturan, sehingga dalam hal mewakili kepentingan umum dibuat seobjektif mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan teori. Ada beberapa profesor yang memberikan bahwa mewakili umum di undang-undang PKPU tanpa memperhatikan keadaan finansial seperti solvent dan insolvent. Makanya disinilah bentuk kebijaksanaan dari internal kejaksaan, memberi ruang kepada jaksa pengacara negara untuk sebagai bahan batasan variabel untuk bisa mewakili umum tersebut. Lagi, oke. Sebagai Promopendus, ini kan sebetulnya kewenangan-kewenangan kepentingan umum sudah diletakkan di dalam undang-undang itu. Institusi yang diberi otoritas juga sudah disebutkan limitatif di dalam undang-undang tersebut. Nah, bisakah Promopendus memberikan satu atau dua contoh kira-kira kepentingan umum yang tersisa yang belum tergarap oleh institusi yang disebutkan dalam undang-undang? Apa contoh kepentingan umum yang kira-kira masih tersisa sehingga perlu kejaksaan masuk? Mungkin contoh kasus mungkin Prof. Jadi saya sebenarnya pernah membuat sebuah kajian di Bali. Ada lembaga perkreditan desa. Itu adalah produk dari gubernur, tapi bergerak berdasarkan hukum adat. Jadi diberikan wewenang kepada lembaga perkreditan desa untuk melakukan simpan pinjam sektor keuangan. Cuma uniknya LPD ini tidak tunduk kepada undang-undang keuangan mikro. Ada pengecualian di pasal keuangan mikro. Jadi LPD dan Lumbung Nagari dikecualikan, tidak tunduk dengan keuangan mikro. Nah, jadi case yang ada di Bali sekarang secara fakta banyak LPD yang bangkrut dan uang masyarakat tidak kembali. Masyarakat teriak, uangnya nggak kembali. Kemana saya harus mencari keadilan? Nah, sekarang makanya di sini di salah satu saran saya, bisa nggak jaksa itu proaktif untuk mewakili masyarakat dalam hal menegakkan keadilan hak-hak perdata masyarakat tanpa masyarakat itu meminta. Kan selama ini jaksa hanya aktif mewakili kepentingan negara dan pemerintah. Nah, dalam case di Bali, LPD ini banyak yang bangkrut dan uang masyarakat tidak kembali. Masyarakat pasrah, uangnya hilang. Padahal jaksa memiliki kewenangan untuk itu mewakili masyarakat, mewakili kepentingan umum dalam hal mengajukan pilot. Sehingga ada kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapat pengembalian uang. Mungkin sedikit.
Terima kasih para penulis. Saya kembali kepada Iya, terima kasih banyak Bapak Asosiat Profesor Dr. Sudirman Sapesa MH. Kembali lagi mempertegas sebenarnya persoalan pendefinisian dan makna ya. Jadi apakah perlu referensi makna atau tidak tentang kepentingan umum. Kira-kira itu yang saya bisa tangkap. Selanjutnya kita beralih kepada yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. M. Hadi Suban SH MHCRN. Silakan Prof digunakan waktunya Prof boleh lebih dari 5 menit karena syarat untuk dilaksanakannya uji ini harus ada penguji eksternal. Oleh karena itu diundang dengan hormat kepada Prof. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Maskur, Wakil Dekan 1 dan juga pimpinan sidang. Ada tim promotor, Prof. Anwar, Prof. Farida, Pak Dr. Sudirman, dan para penguji ada Prof. Sukri, Prof. Martin, Bu Dr. Faida, sama Bu Dr. Rofi. Sama terima kasih. Saya dari Universitas Erlangga diundang sebagai penguji eksternal ya, karena UNER dan UNHAS ini saudara ya, saudara tua dan saudara muda ya. 50% dosen senior di sini juga sekolahnya di Erlangga. Kemudian kami diundang kayak di dalam komunitas Erlangga sendiri. Kemudian ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama apresiasi, yang kedua adalah pertanyaan. Saya apresiasi terhadap materi dari penelitian disertasi saudara ya. Kenapa saya apresiasi? Karena ini bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi lembaga saudara, dan bermanfaat bagi para korban dari eh, debitor yang kemungkinan dia menyalahgunakan wewenang, kemudian dia gagal bayar, dan seterusnya. Di samping itu juga Kejaksaan pernah mengajukan permohonan pilot 2 kali ya, di Medan sama di Jakarta. Mungkin nanti dengan kajian saudara bisa diperluas ya. Karena di Jawa Timur ini beberapa kali Kejaksaan mengajukan pembubaran PT ya, di mana PT dianggap merugikan ya. Ada PT abal-abal ikut tender, ternyata kemudian merugikan keuangan negara ketika ditangkap direkturnya adalah cleaning service. Dan itu berulang-ulang kali, tapi ketika mau dibubarkan Kejaksaan terlalu sulit di pengadilan untuk membubarkan itu. Nah, tentu kepailitan menjadi alternatif ketika satu jalan buntu, maka bisa ada alternatif jalan lain. Makanya ketika saudara mengkaji ini juga di samping menyelamatkan masyarakat, juga menyelamatkan kepentingan negara. Jadi kepentingan umum yang saudara paparkan tadi ada kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan. Maka manfaatnya itu menjadi luar biasa. Pertanyaan yang pertama adalah di dalam Undang-Undang Kepailitan tadi sudah ditanyakan tim promotor juga, sudah didefinisikan kepentingan umum itu A, B, C, D. Ya, ternyata ada huruf F juga dalam hal lain yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan. Jadi sudah didefinisikan kepentingan umum adalah debitor lari, debitor menggelapkan, debitor punya utang ke BUMN atau yang tadi saudara sebut dana dari masyarakat, debitor menghimpun dana masyarakat luas, kemudian beretikat baik, tidak beretikat baik, tapi bisa di luar itu, begitu ya. Sehingga ini menjadi norma yang terbuka untuk Kejaksaan menafsirkan apa itu kepentingan umum. Dalam kajian saudara, kepentingan umum yang menjadi objektivitas dari Kejaksaan di samping yang sudah disebut di dalam Undang-Undang Kepailitan, apa yang saudara temukan dari penelitian saudara? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin. Variabel tambahan yang saya temukan dalam saat penelitian yaitu lingkup usaha tidak berada di sektor keuangan. Karena ini berkaitan dengan Undang-Undang PPSK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana OJK memiliki ruang pengawasan yang cukup luas terhadap segala usaha yang berkaitan dengan sektor keuangan. BI pun seperti itu, Menteri Keuangan, dan Menteri Koperasi. Nah, yang pertama adalah usaha tidak berada di dalam lingkup sektor jasa keuangan dalam pengawasan Bank Indonesia BI. Itu yang pertama, yang menjadi pembeda dia dengan Undang-Undang PKPU yang pasal 2. Bukan BUMN yang bergerak di kepentingan publik.
Karena yang bergerak di kepentingan publik ini menjadi kewenangan Menteri Keuangan dalam Undang-Undang PPSK. Dan yang ketiga, debitur dalam keadaan insolvent. Nah, ini berdasarkan pendapat dari, mohon maaf, Profesor Reni, dia memberikan sebuah argumen bahwa undang-undang pilotkan PKPU tidak memandang baik dia dalam kondisi solvent maupun insolvent bisa dipilotkan. Nah, kami dalam penelitian memberikan batasan dalam artian bahwa seandainya dia gagal bayar, namun asetnya masih melebihi, selayaknya diberikan ruang untuk merestrukturisasi utangnya lagi. Kecuali, makanya saya berikan batasan di sini, debitur dalam keadaan insolvent yang benar-benar asetnya di bawah utang. Utangnya lebih besar daripada asetnya. Harus benar-benar kehati-hatiannya di situ. Itu yang menjadi hal yang pertama yang menjadi. Dan belum ada pihak lain yang mengajukan permohonan filing. Di sini sebenarnya kontradiktif dengan kewenangan yang permohonan filing yang diajukan oleh instansi lain. Dalam artian begini. Dalam Undang-Undang PPSK, pilotan terhadap sektor keuangan perbankan oleh OJK. Padahal kepilotan itu adalah milik debitur dan kreditur. Yang tahu usaha itu gagal dan tahu usaha itu sehat dan tidak adalah mereka yang berikat. Tapi dalam hal ini negara telah mengambil alih atau campur tangan dalam hal menentukan usaha ini bisa dipilotkan atau tidak. Itulah sebuah kritikan juga dalam tulisan saya. Artinya apa? Negara terlalu intervensi dalam menentukan sebuah usaha bisa dipilotkan atau tidak, terutama dalam sektor keuangan. Artinya di sini juga bertentangan dengan asas keadilan. Bahwa usaha-usaha yang tidak bergerak di sektor keuangan bisa dilakukan pilot dengan speedy trial. Cepat. Sedangkan usaha-usaha yang berada di dalam pengawasan OJK, BI, Menteri, itu wajib mendapatkan persetujuan. Jadi mereka ingin melepaskan diri, menyelesaikan permasalahan utang piutangnya, menunggu persetujuan instansi terkait. Disinilah bentuk kritikan dalam hal ini. Jadi mereka susah untuk mempilotkan diri, padahal yang tahu kondisi keuangan adalah mereka sendiri. Nah, yang menjadi temuan baru lagi yaitu terkait dengan kasus yang di Cibadak. Di sana sebenarnya penyelesaian perkara pidana dengan membagi barang bukti kepada ribuan nasabah yang tidak sanggup dilakukan oleh jaksa karena ada perintah pengadilan bagi dengan cara adil dan berimbang. Inovasi jaksa melakukan upaya pilot. Karena jaksa tidak mampu untuk membagi secara adil dan berimbang, sehingga dilakukanlah kewenangan yang dimiliki oleh kurator. Nah, di sini sebenarnya saya pribadi menilai bahwa ini adalah demi kepentingan penegakan hukum. Itu yang menjadi patokan saya. Nah. Baik. Yang terakhir, pilot berkembang fungsinya ya dari alat untuk menyelesaikan perusahaan yang insolvent, perusahaan yang bangkrut, sudah kesulitan keuangan, asetnya sudah menyusut, utangnya banyak. Tetapi sekarang kepilotan juga berfungsi sebagai alat recovery, alat untuk nagih utang. Ya. Jadi memang fungsi kepilotan kita cukup represif. Ini mengimbangi dari kultur di Indonesia yang utangnya, yang perilaku membayar utangnya adalah permisif. Ya. Kalau bisa digemplang, kenapa harus dibayar? Ya. Kalau di Jawa itu debitur terima utang rupiah, kalau ditagih bayarnya pakai yen, ya. Yen ono, yen sido, yen eling, yen semoyo, berjanji begitu ya. Itu kepilotan menjadi alat untuk menyeimbang seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau ditagih itu nggak takut ya, disomasi biasa saja. Tapi ketika diancam kamu tak pilotin, dia baru kooperatif. Kenapa? Karena kepilotan itu mirip ipar. Pilot adalah maut, begitu ya, bukan ipar aja yang maut. Ya. Film, ada film itu judulnya ipar adalah maut. Nah ini sekarang kita mungkin temanya pilot adalah maut, ya. Karena mereka nggak mau maut, ya baru kemudian kooperatif. IODP
menunjukkan bahwa eh, enforcing kontrak itu naik ketika resolving insolvency kita juga naik. Jadi memang ada sisi positifnya, tentu juga ada sisi gelapnya eh, penggunaan pilot untuk alat tadi itu. Dalam kaitan dengan hal ini, ya, bagaimana posisi kejaksaan bisa menyeimbangkan antara kepentingan umum dengan dalam tanda kutip alat untuk menagih dalam tanda kutip lagi alat untuk mohon maaf disalahgunakan terhadap debitor-debitor tertentu. Silakan pandangan saudara bagaimana? Baik, Prof. Mohon izin, inilah dibutuhkan sebuah aturan yang objektif untuk sebagai tuntunan jaksa pengacara negara khususnya dalam mengambil sebuah sikap mewakili kepentingan. Memang satu sisi kedudukan kejaksaan seperti halnya yang sekarang ada itu banyak yang diposisikan sebagai lembaga untuk mengingatkan orang, contohnya seperti membayar BPJS sebagai alat untuk menagih. Nah, kembali pada jaksa pengacara negara, bagaimana caranya supaya kita tidak diposisikan sebagai alat yang sifatnya negatif. Itu kembali kepada integritas, kembali kepada integritas si pejabat. Kalau memang benar tujuannya adalah untuk menegakkan hak-hak perdata masyarakat untuk menjaga keadilan selayaknya, tanpa diminta pun harus tampil. Karena selama ini kan JPN hanya menunggu permintaan, sifatnya pasif, tidak aktif untuk membantu masyarakat. Pada saat masyarakat teriak, investasinya tidak bisa kembali, kenapa negara tidak hadir? Seperti itu. Jadi itu kembali kepada tolak ukur jaksanya masing-masing. Tetapi di internal kejaksaan memiliki ruang untuk analisis yuridis. Sebelum mengambil sebuah keputusan itu, ada kajian atau telahan-telahan yang dibuat oleh jaksa pengacara negara, layak nggak, pantas nggak untuk diwakili. Nah, dalam telahan inilah sebenarnya fungsi dalam penelitian ini diberi ruang batasan yang lebih jelas sebagai tuntunan jaksa dalam membuat sebuah telahan, apakah dia layak mewakili kepentingan umum atau tidak. Oke, karena jawaban saudara sudah lengkap, saya tidak mengajukan replik. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Sulaiman SHM. Selanjutnya, saya persilakan dengan hormat kepada yang amat berpelajar Bapak Profesor Dr. M. Supriyato SHMH, sekali lagi mengingatkan kepada kita semua bahwa waktu masing-masing kepada Prof disilakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Maskun yang mewakili dekan pimpinan sidang pada hari ini. Bapak penguji eksternal dari kita ada promotor dan kopromotor dan tim penguji yang sama saya hormati, hadirin hadirat yang saya muliakan. Pada kesempatan ini ya, pada Formovendus Tan Agung Ngurah Jaya Rapra, saya kalau tidak salah ada beberapa pertanyaan virtual yang tertutup ya yang saya ajukan dan itu sudah mendapat jawaban yang memuaskan. Kali ini lain lagi pertanyaannya. Anda meneliti di mana ini? Apakah di instansi kejaksaan atau di pengadilan? Ini dulu. Mohon izin, Prof. Jadi saya meneliti berkas putusan pengadilan Cibinong. Oke. Sudah sampai di situ. Anda meneliti di instansi pengadilan. Apakah Anda menemukan wah ada
permohonan pilot yang diajukan oleh kejaksaan yang dinyatakan tidak diterima atau ditolak karena tidak termasuk kepentingan umum, ya. Bukan kepentingan umum, bukan kepentingan umum yang secara objektif, yang secara objektif. Dan apakah kepentingan yang ada menjadi persyaratan bagi pengadilan untuk menerima itu, bahwa harus ini objektif, kepentingan umum yang dipakai menjadi landasan, kan? Ini. Silakan. Mohon izin, Prof. Jadi sepengetahuan saya dalam sejarah kejaksaan hanya pernah 2 kali mengajukan permohonan pilot demi kepentingan umum. Ya. Pertama di Medan, di eh, eh, pengadilan pilot Medan, dan yang kedua di Cibadak. Yang di Medan, kejaksaan mewakili kepentingan BUMN sebenarnya dan ditambah kewakilan. Tidak, ya saya mau ini jawabannya. Bagaimana sikap pengadilan? Apakah menolak atau menerima, ya, atau menyatakan tidak dapat diterima? Itu saya. Pengadilan selama 2 kali permohonan pilot demi kepentingan umum diterima, Pak. Diterima ya. Nah, saya juga berpendapat bahwa tidak ada masalah di dalam kepentingan menafsirkan kepentingan umum karena memang undang-undang kejaksaan memberikan apa namanya mengatur secara luas mengenai kepentingan umum itu secara objektif, ya. Secara subjektif ini dikatakan, ya. Ya, saya bacakan. Pihak kejaksaan dapat mengajukan permohonan pilot untuk kepentingan umum, ya. Dengan syarat-syarat bahwa ada keadaan seperti berikutnya, ya. Debitur melakukan diri, debitur menggelapkan bagian harta kekayaan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian itu dalam hal lainnya, menurut kejaksaan ini menurut hal lainnya, berarti masih bisa mendapat alasan di luar pada undang-undang ini untuk mengajukan permohonan pilot berdasarkan penafsiran kepentingan umum yang ada di kejaksaan. Tidak perlu objektif karena memang sudah diberikan menurut penafsiran kejaksaan. Ya, saya kira andai ada penelitian dari pengadilan yang menolak selalu permohonan kejaksaan bahwa tidak dapat diterima karena bertentangan dengan kepentingan umum secara objektif. Oh, ya, karena tadi saya mengejar saudara jangan sampai ada temu di pengadilan, tapi alhamdulillah karena diterima semua, ya. Berarti kepentingan umum yang ditafsirkan undang-undang kepentingan ini tidak ada masalah menurut saya, ya. Kenapa? Mungkin cara berpikir Anda lain dengan saya, ya. Dan ada juga persamaannya, ya. Bahwa kepentingan umum itu bisa menjadi landasan, tetapi bisa juga menjadi tujuan yang akan dicapai untuk kepentingan pencegahan kejahatan dan meluasnya kerugian, ya, bagi kreditor, ya. Itu kejaksaan sudah bisa bertindak. Jangan biarkan itu bertambah-tambah luas itu penipuannya itu, misalnya suatu lembaga, ya, seperti seperti Abu Thor itu, ya, Abu Thor, ya, banyak di sini yang abal-abal. Barangkali itu yang perlu diperbahas adalah keadaan-keadaan mana yang harus ditambahkan dalam undang-undang kejaksaan ini, ya. Aturan internal kejaksaan. Ya, itu harus ditambah itu karena memang ada di sini dan lain-lain. Nah, ada kasus Pak yang pernah Pak Isyasir diminta sebagai saksi ahli, ini perusahaan besar. Jadi insinyur itu ada barangkali ya setan dalam kepalanya itu, dia melakukan penipuan besar terhadap ini PT Jambil Alih dijual 150 M. Saya diminta untuk menjadi saksi ahli, tapi saya tidak sependapat karena dia melakukan pendataan. Saya berpendapat lebih bagus PPPU karena sudah beberapa kali tidak. Nah, sekarang kalau untuk penegakan hukum dan pencegahan kejahatan supaya tidak terus-menerus, ya, berkelanjutan itu kejahatan, saya kira ini bisa dipelitkan ini karena ada penipuan di dalamnya yang mendahului. Penipuan itu yang mungkin seboleh dikatakan sama dengan debitur melarikan diri, kan ini untuk pencegahan, kan? Nah, seperti itu yang saya maksudkan itu, ya. Kalau ada gejala-gejala skandal kejahatan, kejaksaan menurut saya sudah bisa bergerak karena untuk kepentingan umum. Pencegahan kejahatan untuk kepentingan umum.
Jangan menjadi kepentingan umum jadi landasan untuk mengajukan gugatan. Yang akan dicabut menurut saya juga ada kepentingan umum di situ, ya. Prof, Saya kira. ingatkan waktu. Dan saya minta Anda tidak menjawab karena pada ujian yang lalu Anda sudah mengkapur semua ini, ya. Siap. Kapur semua jawaban itu. Sekian, Prof. Ya, terima kasih banyak, Ya, Prof. terima Saya harus kasih, Prof. mengingatkan karena sudah dipesan. Jadi kalau ada sponsor memesan, kita coba endorse lah lagi kembali. Terima kasih banyak, Prof. Ya, ya ini masih berkutat pada item yang sama sebenarnya, pada redefinisi dan standarisasi makna sebenarnya. Itu yang saya coba tangkap sampai nilai. Selanjutnya saya undang dengan hormat kepada yang amat berpelajar, Bapak Profesor Dr. Matenari SHMH, kepada Prof. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ke kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Maskur KDN, para promotor dan co-promotor Bapak Profesor Anwar Buraiman, Ibu Profesor Farida Paticini, dan Bapak Dr. Sudirman Saad SHM. Kemudian secara khusus saya menyapa pengusaha eksternal Bapak Profesor Dr. Hadi Subandi. Kemudian Bapak Profesor Dr. Supiakub, penguji internal, Ibu Dr. Mufaida Said SHMH, Ibu selaku penguji internal, dan Ibu Dr. Oki Vivian SHMH. Saudara anak agung, ya, saya sebut saja Profesor, panjang namanya jadi nanti makan waktu lagi, kita hanya dibatasi waktu. Ya, saya hanya meminta perspektif saudara mengenai jarangnya kejaksaan itu menggunakan kewenangan dalam mengajukan permohonan pilot. Dan kita tahu pilot itu sangat luas dan banyak kontroversinya. Kalau kita perhatikan beberapa ketentuan kontroversinya banyak sekali, terutama terkait dengan kepentingan umum. Kepentingan umum dalam undang-undang kepilitan dan PKPU itu dia merujuk pada keadaan. Ya, ini tentu ini. Jadi bukan per definisi, tapi merujuk pada keadaan. Padahal di kepilitan ada keadaan di mana si debitur tidak bisa membayar. Bukan tidak mau. Bukan tidak mau. Jadi ada itu utang debitur tidak bisa ditagih. Itu sebenarnya itu merupakan secara umum. Sebenarnya. Apa pengertian dari kepentingan umum? Yaitu hak kekayaan debitur tidak dapat ditagih. Tidak dapat ditagih. Jadi berarti logikanya, ya, tidak semua utang debitur itu bisa disita. Itu penting sekali. Yang kedua yang perlu Pak Profesor perhatikan, beda pengertian kepentingan umum dengan syarat kepentingan umum. Kalau di dalam undang-undang PKPU itu dan undang-undang kepilitan, syarat kejaksaan mengajukan permohonan pilot itu ada dua, ya, yaitu lebih dari dua kreditor. Yang satu mungkin masih bisa, tapi yang lain tidak bisa dibayar lagi. Nah, yang menarik ini yang kedua, tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan. Dan kalau kita baca dalam perjalanan undang-undang ini, hampir tidak pernah ada jaksa melakukan permohonan pilot. Ya, karena basicnya memang lemah dan dihalangi sendiri oleh undang-undang kepilitan, yaitu syarat tidak ada pihak yang mengajukan. Contoh kasus di Sulawesi Selatan itu kasus Kosbin, itu ramai sekali, heboh itu. Ya, di mana sebenarnya jaksa yang harus melakukan permohonan pilot, tapi tidak dilakukan, maka si direkturnya lari ke daerah lain, ya, sampai tidak bisa dibayar. Nah, kira-kira seperti apa jalan keluarnya sehingga kejaksaan itu bisa menjalankan kewenangan ini sehingga dia bisa pantas digunakan, pantas dicap sebagai punya legal standing terhadap pilot. Silakan.
Baik, terima kasih Prof. Jadi saya tangkap kenapa sih jaksa jarang mengajukan permohonan PID padahal memiliki kewenangan berdasarkan. Satu sisi jaksa memiliki jaksa-jaksa yang ahli di keperdatan mungkin jumlahnya lebih sedikit dari jaksa yang ahli di pidana. Yang kedua, memang saturan internal di Kejaksaan di PKRI nomor 7 tahun 2021 membatasi pendampingan hukum itu hanya untuk kepentingan pemerintah dan negara. Dalam artian pemerintah, kepentingan pemerintah dan terkait dengan keuangan pemerintah ataupun kepentingan instansi pemerintah, lembaga. Tidak membuka ruang jaksa mewakili kepentingan masyarakat secara umum. Nah, makanya dalam tulisan ini saya memberikan masukan. Ayo dong jaksa, pada saat ada masyarakat secara umum teriak, kalian bisa bantu. Bisa dibantu, turun jaksanya tegakkan keadilan. Seperti yang contoh tadi, pada saat ada debitor di Bali pun ada LPD. Debitor LPD teriak, Pak. Uangnya nggak kembali, masyarakat yang memiliki uang 5 juta, 3 juta, hilang. Padahal asetnya ada, dikuasai oleh si ketua LPD. Kenapa jaksa nggak turun untuk mewakili masyarakat, menegakkan hak-hak keperdatan masyarakat untuk mencapai keadilan? Internal sendiri aturannya membatasi ruang, hanya bisa mewakili kepentingan pemerintah. Tidak dibuka ruang untuk mewakili kepentingan masyarakat secara umum. Ya, itu yang saya pesan dalam 11 ini. Coba dipahami secara tegas, berbeda itu pengertian masalah kepentingan umum dengan syarat mengajukan, karena justru itu harus ditindakkan, karena kalau tidak itu nanti mengurangi atau bisa merugikan pihak debitor atau pihak kreditor. Kalau itu tidak jelas, jangan dikacaukan itu pengertian kepentingan umum dengan syarat mengajukan pernyataan pilot berdasarkan kepentingan umum. Itu harus dibedakan. Satu lagi terakhir, ini penting sekali. Undang-undang kepelitan itu mengandung dua aspek yang paling penting, yaitu aspek pilot dan aspek PKPU. Gitu ya. Nah, ini juga harus Anda pahami dengan baik, karena di dalam prakteknya, ini kalau dalam COVID misalnya, perusahaan besar, dia tidak bisa dikatakan pilot. Dia tidak mau sekali dikatakan. Berbahaya buat mereka, ditakuti sekali. Undang-undang kepelitan itu ditakuti sekali oleh perusahaan bangsa. Dan itu berbahaya bagi isi of doing business. Ya, jadi perlunya PKPU. Apa itu? Penundaan kewajiban pemerintah. Nah, bagaimana kalau umpamanya ada sebagian kreditor yang mau ke pilot dan sebagian yang mau ke PKPU. Mana yang harus diprioritaskan? Menurut Anda, ini menurut Anda ya, perspektif undang-undang nggak ada di undang itu. Baik, Prof. Izin. Ya. Jadi makanya di sini diberikan batasan pasca berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jadi bentuk kehati-hatian di situ. Harus benar-benar usaha itu tidak bergerak di bawah pengawasan OJK, BI, dan Menteri. Jadi kalau itu di bawah kewenangan pengawasan OJK, umpamanya simpan pinjam yang ada kaitannya dengan sektor keuangan, kejaksaan nggak bisa turun. Karena itu memang butuh analisa orang-orang ekonomi yang pada saat upaya pilot itu dilakukan nanti takutnya membawa dampak sistemik kepada bidang usaha yang lainnya. Nah, inilah bentuk objektifnya dalam tulisan ini kita memberikan rule batasan bahwa perkembangan politik hukum terkait dengan kepilotan ada baru di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK. Sehingga harapannya apa yang menjadi batasan bagi tolak ukur bagi internal kejaksaan, harapannya tidak berbenturan dengan kepentingan lembaga yang lain. Sudah cukup. Iya, saya Kasih. baru mau bilang sudah harus dicukupkan karena sudah cukup sekali waktunya. Saya mohon maaf harus memperingatkan ini. Selanjutnya saya undang dengan hormat yang amat terpelajar
Associate Profesor Dr. Nurfaida Said SIMA. Sekali lagi saya mengingatkan waktu kita masing-masing 5 menit. Silakan. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Terima kasih kepada pimpinan sidang, tim promotor, penguji eksternal, dan dosen penguji internal dan hadirin yang hadir di ruang sidang ini. Dan Promovendus. Sejak tadi berputar tentang atributif dan kepentingan umum dan kepentingan masyarakat yang dibenturkan, dan saya mencoba menyebutkan ada dua undang-undang yang digunakan yang disebut dan satu peraturan jaksa. Yang pertama adalah Undang-Undang Kependudukan, dan kedua adalah Undang-Undang P2SK, dan yang ketiga adalah peraturan jaksa. Saya mencoba menghubungkan dalam Undang-Undang P2SK. Di dalam Undang-Undang P2SK ada diatur tentang restoratif justice. Ada di dalam pasal 48. Jadi setempat waktu sosialisasi Undang-Undang P2SK, di situ diatur tentang restoratif justice dalam pasal 48B. 48B pasal 8 dalam Undang-Undang angka 20 Undang-Undang P2SK diatur tentang restoratif justice. Yang saya mau tanyakan yang berhubungan dengan, kan selama ini RJ juga banyak dilakukan di pidana. Nah, sekarang mungkin di luar konteks, tapi ini adalah berhubungan dengan promosi pada apa pendapat Promovendus tentang pengaturan RJ di dalam Undang-Undang P2SK jika dikaitkan dengan masalah RJ yang selama ini dihubungkan dengan di dalam konteks pidana. Sementara RJ itu kan dalam pidana. Nah, sekarang RJ juga diatur dalam Undang-Undang P2SK. Silakan. Mohon izin, Prof. Jadi kalau menurut saya apa bedanya RJ dengan mediasi? Sama aja, Prof. Mengembalikan ke keadaan semula. Kalau RJ mengembalikan ke keadaan semula, artinya dalam pidana. Terus kalau di perdata ada mediasi. Tujuannya juga sama. Kesepakatan, Prof. Intinya kesepakatan antara pihak yang korban dan pelaku kalau di pidana. Apa bedanya dengan kesepakatan antara pihak kreditur atau debitur? Jadi menurut saya agak rancu bahasa RJ di perdata. Mohon izin, Prof. Iya. Itu yang ada dalam Undang-Undang P2SK. Jadi saya sempat dia tanyakan, apa alasan penyusun undang-undang memasukkan RJ di dalam sektor keuangan, sementara untuk di dalam sektor pidana sekarang ini saja itu masih belum jadi perdebatan. Manakah kejahatan-kejahatan yang boleh di RJ-kan sekarang ini? Atau mungkin maksudnya pembuat undang-undang seperti ini, Prof. Dalam hal pada saat jaksa mewakili sebagai penerima kuasa dari Nah, itu yang saya mau tanyakan. Bagaimana kaitannya dengan kepentingan umum yang silakan. Jadi mungkin beda, Prof. Izin dalam artian kalau RJ dalam perdata, bagaimana sih sikap jaksa dalam hal mendamaikan suatu buah peristiwa sebelum upaya pilot itu dilakukan? Mungkin seperti itu, tahapannya sebelum upaya pilot itu dilakukan, Prof. Mungkin tahapannya kalau di dunia kami di tahap penyelidikan. Jadi, apakah bisa didamaikan sebelum upaya pilot itu dilakukan? Seperti itu. Kalau kepentingan umum, substansinya mungkin beda, Prof. Maka ini ada, apa yang kami teliti di sini adalah pada saat pilot itu akan dilaksanakan. Jadi batasan itu diberikan dalam tulisan ini pada saat pilot itu akan dilaksanakan dalam hal mengambil kebijakan untuk menentukan kita lakukan pilot. Tapi kalau RJ dalam perdata, saya sendiri juga agak kurang familiar bahasa RJ dalam perdata, tapi menjadi pertanyaan besar bagi saya, apa bedanya dengan mediasi di ranah perdata? Jadi substansinya adalah mengembalikan ke keadaan semula, adalah kesepakatan. Kalau di pidana dia kesepakatan antara korban dengan pelaku, di perdata kesepakatan antara dua pihak. Iya, jadi memang sebenarnya pada waktu itu juga waktu saya ikut, ya sepertinya posisi para karena orang-orang yang terlibat dalam RJ ini juga adalah, dan keterangan dari OJK pada saat itu adalah kami hanya sepertinya karena kutip memediasi. Mungkin sebagai mediator. Ya, betul.
Ya, jadi saya cuma menghubungkan dengan kepentingan. Cukup. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk memperkaya sebenarnya cakupan dari apa yang kita menjadi diskusi kita pada siang hari menjelang sore. Selanjutnya saya undang dengan hormat kepada Asosiat Profesor Dr. Oki Deviani SIMA. Sekali lagi saya mengingatkan waktu kita 5 menit. Silakan dengan hormat. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penanya terakhir, kadang-kadang bingung juga ya, pertanyaan sudah keluar semua dan ya, tapi selalu aja ada pertanyaan untuk seorang penguji ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Tim Promotor Profesor Dr. Anwar Ibrahima, Co-Promotor Profesor Dr. Farida, Co-Promotor Dr. Sudirman Saad, dan khusus kepada Prof. Dr. M. Hadi Suban sebagai penguji eksternal pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang atas kehadirannya, dan juga kepada semua tim penguji, Prof. Dr. Supri Akub, Profesor Dr. Mardan Ari, dan Ibu Dr. Nurfaida Said, dan semua hadirin yang menyempatkan hadir pada hari ini. Ya, saya mengikuti dari awal. Memang ini menarik ya, dan agak unik jaksa sebagai penuntut dalam kasus kepailitan. Kalau kita berbicara tentang kepentingan umum, itu ada OJK, ada BUMN, ada apa namanya, siapa namanya itu? Menteri BI. Jadi artinya pemerintah ini kan kita bisa katakan sebagai pemerintah, mewakili pemerintah untuk apa namanya, masyarakat luas ya, sudah ada, kok masih ada kejaksaan gitu. Jadi memang di sini perlu di garis bawahi batasan antara keberadaan kejaksaan mewakili pemerintah dan masyarakat luas, dan dalam hal kewenangannya dengan beberapa lembaga lain. Kalau tadi kan bicara mengenai OJK, kok OJK harus mewakili misalnya pihak apa namanya, perusahaan jasa keuangan PJK dalam hal ini. Ya, kalau saya sih setuju-setuju aja, karena selama ini OJK memang kewenangannya adalah melakukan pengawasan, dan dia sebenarnya bertanggung jawab terhadap eksistensi atau kesehatan atau bagaimana perusahaan jasa keuangan itu harus beraktivitas. Jadi jangan sampai mereka melakukan satu tindakan yang akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Jadi di situ kena ada dana masyarakat terlibatkan di situ. Jadi OJK sudah pada tempatnya. Nah, kalau misalnya apa namanya, jaksa di sini selama perjalanan waktunya cuma 2 kali ya. Tapi itu kan maksudnya karena dia bukan masalah keuangan. Tapi yang itu kasusnya first travel, itu kan juga bukan masalah jasa keuangan. Tapi kenapa jaksa tidak hadir mewakili masyarakat untuk tampil sebagai pihak di situ? Gimana ya? Nah, itulah menjadi sebuah kelemahan selama ini, Prof. Dari internal sudut pandang jaksa pengacara negara hanya bisa mewakili kepentingan negara dan perintah lembaga negara yang terkait dengan keuangan negara. Murni untuk kepentingan masyarakat lebih buka ruang politik. Jadi selama ini sebenarnya kepentingan umum itu tidak perlu dibuktikan. Makanya saya juga mengkritik dalam hal ini peraturan Mahkamah Agung nomor 109. Kenapa di dalam peraturan Mahkamah Agung sendiri membuat aturan yang bahwa jaksa wajib membuktikan kepentingan umum yang dia wakili. Padahal itu adalah sebuah legal standing yang nggak perlu dibuktikan. Tapi di sini lubuk pakam itu kan bukan pemerintah, tidak ada di sini. Ada BUMN, Prof. Ada ya. Terus kalau misalnya di Subur Kurnia Subur Alam, itu sebenarnya jaksa itu kan murni swasta itu ya. Murni swasta. Sebenarnya itu berawal dari perkara pidana, Prof. Pada saat itu ada putusan pengadilan pidana yang memerintahkan jaksa membagi barang bukti kepada 6.800 kreditur secara adil dan berimbang. Nah, narasi adil dan berimbang inilah jaksa nggak memiliki keahlian untuk membagi itu. Makanya upaya kepailitan dilakukan dengan minta bantuan kurator.
gitu. Itulah terobosannya Prof. Makanya saya beranggapan itu adalah demi kepentingan penegakan hukum. Nah, masalahnya ini kepentingan umum diterjemahkan secara terbatas oleh pihak kejaksaan. Karena di sini juga tadi saya catat, di internal kejaksaan membatasi untuk hanya mewakili kepentingan pemerintah. Nah, jadi sebenarnya kepentingan umum itu artinya hanya untuk kepentingan pemerintah, padahal pada arti sebenarnya kepentingan umum itu juga mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Nah, ini yang mungkin perlu dievaluasi lagi pengertian tentang kepentingan umum itu, karena kan dari awal sudah dijelaskan mengenai kepentingan umum itu juga melibatkan masyarakat luas. Sehingga makanya kejaksaan jarang tampil untuk kasus-kasus yang bersifat itu tadi, kayak seperti kasusnya forced travel kan, mestinya di situ jaksa harus tampil juga karena di situ ada masyarakat luas juga punya kepentingan yang harus dilindungi gitu, tapi tidak tampil gitu di jaksa karena mungkin ada internal peraturan ini. Nah, maksudnya sarannya aturan internal ini harus dievaluasi untuk menjangkau masyarakat luas, tidak hanya untuk pemerintah aja. Oke, saya rasa waktunya udah 5 menit. Iya, Ditegur. artinya sebenarnya saya tidak perlu mengingatkan karena sebenarnya di screen di dua kiri kanan itu timer paling bawah itu sebenarnya timer, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu juga yang sementara audiens sudah sadar, sebenarnya itu adalah timer yang sengaja kami buat. Dan sekarang tibalah kita di akhir dari semua sanggahan dan ini tentunya bukan penghujung karena masih ada tahapan berikutnya, tetapi bisa disilakan dengan hormat kepada yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima SMH selaku promotor boleh memberikan tanggapan atas seluruh masukan yang ada ataupun kemudian memberikan penegasan dan pertanyaan kepada Prof. Disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Prof untuk yang kedua kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Maskun, para tim promotor, Profesor Dr. Fadhil Tinggi, Dr. Sudirman Saad, para tim penguji, terutama penguji eksternal, Profesor Hadi Subhan, Prof. Sukri, Prof. Martin, Ibu Dr. Nur Faida Said, dan Ibu Dr. Roki, Saudara Promotendus, Saudara Agung, dan juga seluruh hadirin, termasuk keluarga. Saya tentunya tidak akan menjelaskan satu persatu karena jujur untuk semua jawaban saya sudah merasa bahwa apa yang dipertanyakan oleh para penguji itu sudah dijawab dengan baik. Hanya tadi mungkin seperti pengertian kepentingan umum, ada yang mengatakan itu sudah jelas. Justru ketika kita ingin mengatakan itu tidak jelas, justru di dalam undang-undang kepailitan itu sangat tidak jelas. Karena di situ tidak memberikan apa definisi, tetapi contoh dari kepentingan hukum. Kalau dia mau melarikan diri, kalau dia itu bukan pengertian, tetapi itu contoh. Kemudian ya tadi benar bahwa kalau dalam bentuk undang-undang sulit, sementara ini sudah mendesak untuk segera. Ya, kemudian kita lihat juga seperti yang disampaikan oleh Prof. Hadi tadi bahwa yang paling sulit itu ketika ada dan itu bisa ditafsirkan. Kalau itu secara positif tidak apa-apa, tapi kalau itu ditafsirkan secara negatif itu yang berbahaya. Bahwa hal lain yang menurut kejaksaan, jadi terserah tafsiran kejaksaan mau, oh ini kepentingan umum ya. Kalau beliau bagus ya tidak masalah. Kemudian kaitan dengan insolvensi tadi, ya memang Prof. Remi dalam bukunya, Prof. Remi Sajeni mengatakan insolvensi itu tidak lagi dimaknai bahwa ketidakmampuan, tetapi juga bisa dimaknai ketidakmauan. Ya, saya sering bercanda di kelas bahwa ya lebih lengkap lah kalau ada ketidakmaluan, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, karena kalau Prof. Remi mengatakan insolvensi itu bukan hanya persoalan rugi, tetapi persoalan berhenti membayar. Ya. Nah, makanya kenapa ada orang yang dipilotkan, perusahaannya masih tetap jalan, going concern. Ya, itu karena masih mampu sesungguhnya, tapi dia tidak mau. Kemudian, ya,
sepertinya kejaksaan sekarang ini ya itu turun kalau eh, keadaan luar biasa. Ya, artinya ya dan saya setuju sebenarnya kalau itu komplementer saja. Ketika para pihak memang sudah tidak mampu ya jaksa turun, tapi jangan juga nonton. Ya, kalau sudah dilakukan lalu kemudian jaksa menjadi diam, justru ketika masyarakat itu sudah tidak mampu seperti itu jaksa harus turun. Ya, artinya jaksa turun kalau sudah dilakukan upaya maksimal. Kemudian ya tadi terlihat bahwa di jawaban Prof. Supri saudara jawab dengan bagus bahwa sesungguhnya maknanya itu terlalu luas pengertian. Kemudian kepentingan umum, ya kepentingan umum hanya dimaknai tadi kepentingan pemerintah dan negara. Harusnya memang diperluas menjadi kepentingan masyarakat. Ya, dan inilah yang perlu diredefinisi dalam peraturan kejaksaan. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan itu? Kemudian, nah ini satu juga ya, mediasi. Mediasi kalau menurut saya sih bukan mengembalikan kepada keadaan semula, tetapi bagaimana mereka itu bisa menerima. Makanya win-win solution. Ya, ada yang naik, ada yang turun. Jadi ada yang rugi, ada yang ya dan bersedia rugi bersedia. Sama kalau di pertanahan di sertifikasi itu konsolidasi. Ya, jadi ada yang rugi, ada yang saya kira itu dari tambahan dari saya untuk jawaban-jawaban yang dari saudara yang menurut saya ya dari ujian hasil tertutup dan sampai saat ini Anda mampu mempertahankan disertasi saudara yang juga merupakan karya Anda. Sehingga memang sering kalau saya berhadapan dengan Anda, saya katakan yang paling tahu ya karya itu adalah yang menulis karya itu sendiri, bukan promotor. Promotor hanya mengarahkan. Gitu ya. Saya kira itu Prof. Makasih saya kembalikan kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof untuk sebagai penyanggah terakhir dan dengan berakhirnya sanggahan dan penegasan dari promotor Bapak yang amat terpelajar Profesor Dr. Anwar Wahim SMH, maka seluruh tahapan pada sesi kedua sanggahan telah selesai dan selanjutnya sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan kurang lebih selama 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang.
Yudisium Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, ko-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Anak Agung Ngurah Jaya Lantara setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor, dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa Saudara Anak Agung Ngurah Jaya Lantara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Rabu, tanggal 31 Juli 2024, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah, Saudara Anak Agung Ngurah Jaya Lantara berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 31 Juli 2024, atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Maskun SH LLM, Promotor, Profesor Dr. Anwar Burahima SHM. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Anak Agung Ngurah Jaya Lantara SHMH dipersilahkan mengambil tempat. Tadi saya kena bisik yang ibu yang di belakang istri Pak ya. Ini ada istri? Oh ada di belakang. Karena tadi kepikiran bahwa apa akan diberikan ke istri, tapi nggak apa-apa lah. Nanti sebentar dikasih di satu tempat tertentu. Sorry. Terima kasih banyak. Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk mendengarkan kesan dan pesan tentunya dari yang amat terpelajar Dr. Anak Agung Ngurah Jaya Lantara SHMH. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian. Yang saya hormati dan amat terpelajar para promotor, co-promotor, profesor, dan ucapan terima kasih karena ucapkan kepada promotor selama ini membimbing saya hampir 5 tahun dengan dinamika kayaknya saya sampai udahlah dimarah sama profesor nggak apa-apa, yang penting katanya kalau beliau marah nanti beliau sayang sama saya. Terima kasih juga sama Prof. Hadi, dia dari Erlangga. Selama ini saya tidak pernah ketemu beliau, baru pertama kali ini saya ketemu, dan selama proses persidangan tutup dan terbuka menjadi contoh bagi saya mendapatkan ilmu dari hal ini, bahwa untuk membagi ilmu dengan cara yang sangat gampang sekali, istilahnya tidak berbelit-belit, tidak sulit sekali. Terima kasih Prof. Para penguji internal juga Prof. Mohon selama ini telah mendampingi saya dalam hal ujian dan banyak masukan ilmu yang dapat saya dapatkan selama ini di tengah dinamika perdebatan. Apa yang menjadi harapan dalam tulisan ini, bahwa sebenarnya saya secara pribadi ingin berharap jaksa, dalam hal ini kejaksaan sebagai institusi yang tempat saya bekerja, lebih proaktif, lebih responsif, lebih progresif terhadap menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam hal ini keadilan hak-hak perdata masyarakat. Jadi dibukalah ruang untuk itu, supaya masyarakat benar-benar merasakan hadirnya jaksa sebagai penegak hukum.
yang tugasnya adalah menegakkan keadilan. Bukan hanya menunggu, tapi lebih responsif untuk hal itu. Dan harapan saya apa yang menjadi tulisan dalam penelitian ini menjadi bahan eh, eh, memperkaya di bidang segi akademik. Mungkin itu Prof. Tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Harapan saya semoga di lain kesempatan saya bisa ketemu lagi Prof. Mohon izin kalau datang kembali, silakan Bapak. Juga terima kasih pada para undangan yang telah hadir, teman-teman saya, Pak Kajari, Ibu Yuni, teman-teman mahasiswa juga, dan juga istri yang tercinta, terutama dan anak-anak saya yang hadir pada hari ini, yang mensupport selama ini. Mungkin itu Prof. Terima kasih atas kesempatan. Saya kembalikan waktu saya. Iya. Terima kasih banyak yang amat belajar Dr. Agung Ngurah Jayalantara SMH. Selanjutnya saya persilahkan dengan hormat kepada Bapak yang amat terpelajar Profesor Dr. Anwar Burahima SMH selaku promotor untuk memberikan kesan khusus terhadap yang maha belajar Dr. Anak Agung Ngurah Jayalantara SAM. Kepada Prof disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, tim promotor, tim penguji, Saudara Dr. Anak Agung Ngurah Jayalantara. Untuk selanjutnya ya lebih menyingkat waktu saya panggil Dr. Agung saja. Keluarga dari keluarga kejaksaan juga yang hadir serta seluruh hadir. Pertama saya ucapkan tentu selamat kepada saudara, dan tadi pertama kali saya mengucap atau memanggil saudara dengan gelaran doktor. Hari ini saudara sudah doktor. Ada dua tipe orang melanjutkan pendidikan. Ada dua tujuan yang orang mengejar. Pertama, mengejar gelar. Kedua, ia ingin mendapatkan ilmu. Dan itu tergantung semua kepada niatan masing-masing ketika memulai mendaftar. Kalau gelar yang dituju, maka gelar yang didapat tanpa ilmu. Itulah biasa orang menulis asal-asalan. Tetapi kalau ilmu yang saudara tuntut, insya Allah akan ikut gelarnya. Ada perbedaan di antara dua tujuan mengejar. Kalau gelar yang Anda tuntut, berarti Anda dapat gelar tanpa ilmu. Gelar tanpa ilmu itu adalah kehinaan. Tapi kalau Anda mengejar ilmu, maka akan mengikut gelarnya. Dan itu adalah kemuliaan. Tetapi saya yakin bahwa saudara Dr. Agung ini bukan gelar yang menjadi tujuan utama. Itu terlihat dari ketekunan Anda. Walaupun Anda mengatakan saya lebih 5 tahun, itu mungkin karena pekerjaan. Tetapi dalam keseharian kita, dalam pertemuan setiap saat, ya, kita banyak berdiskusi, dan saya menilai bahwa mulai dari pendidikan, teori sampai kepada diskusi mengenai penyusunan disertasi ini, yang saudara lakukan itu adalah dalam konteks untuk memperoleh ilmu. Ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya bagi orang lain. Seperti harapan Dewi Saraswati. Salah seorang ya dewa, ya, sang hyang ya, dari kekuatan Brahma. Ya, itu adalah Dewi Pendidikan. Saya kira itu harap bahwa Saraswati dari kata saras dan wati. Saras itu memiliki arti mata air, ada yang mengartikan seperti itu. Sehingga terus-menerus atau sesuatu yang terus-menerus mengalir. Ada yang mengartikan bahwa itu adalah sungai. Ibaratkan Anda ini adalah sungai ilmu. Sedangkan wati berarti memiliki. Jadi
makna dari Saraswati itu adalah memiliki atau mempunyai sifat mengalirkan secara terus-menerus air kehidupan dan ilmu pengetahuan. Kemudian saya berharap jangan pernah berhenti belajar, seperti tidak berhentinya mengalir dari nama Saraswati. Karena praktik itu terus berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat. Sedangkan undang-undang kita selalu terlambat mengikuti. Sekali lagi, selamat buat saudara, selamat buat keluarga saudara, buat keluarga kejaksaan, telah memperoleh satu orang sumber daya manusia yang menurut saya ini juga mumpuni, bukan sekedar orang yang mengejar gelar. Semoga kedepannya semakin sukses di dalam kehidupannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan resmi saya tutup. Dr. Ana Agung Ngurah Jaya Lantara SHMH beserta keluarga disilahkan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, ko-promotor, dan tim penguji. Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, tim penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Doktor Ana Agung Ngurah Jaya Lantara SHMH.
Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.